Shalom Tuhan, dimanapun Bapak Ibu Saudara terkasih berada, saya percaya kita ada di bulan Desember. Desember yang penuh dengan berkat, Desember yang penuh dengan sukacita. Karena sampai hari ini kita ada sebagaimana kita ada, semua karena anugerah Allah. Semua yang bisa kita lewati sampai hari ini karena besarlah kasih Tuhan dalam kehidupan saya dan saudara. Dimanapun kita berada, mari kita siapkan tanah hati yang terbaik untuk sedikit menikmati berkat Tuhan di dalam begitu besarnya kasih dan anugerah Allah di dalam kehidupan kita. Kita satu di dalam doa. Kami mau bersyukur, kami mau berterima kasih, kami mau bawa hati yang penuh dengan ucapan syukur untuk Allah kami. Engkau dahsyat, Engkau luar biasa dalam kehidupan kami. Tuhan Allah Roh Kudus, kami minta biarlah ibadah kami menjadi korban yang berkenan. Apa yang kami bawa, penyembahan kami, Engkau urapi di dalam nama Yesus. Dimanapun umat-Mu berada Tuhan, bagaimanapun keadaan kami beribadah, kami percaya semuanya itu Tuhan Engkau lihat hati kami. Biarlah dalam kesederhanaan ibadah kami minta di dalam nama Yesus, kami minta perkenanan-Mu Tuhan. Terima ucapan syukur kami, terima penyembahan kami, dan kami ingin dikuatkan oleh kebenaran firman Allah. Kami serahkan ibadah kami minta hadirat Roh Kudus dimanapun umat-Mu berada. Biarlah urapan Roh Kudus turun di dalam nama Yesus. Kami siap menikmati pribadi-Mu, kami siap menikmati hadirat-Mu. Di dalam nama Yesus kami bersyukur. Haleluya. Amin. Saat ini kita mau bawa korban syukur kita. Kita mau bawa ucapan syukur kita. Kita mau melompat dan menari bagi Tuhan kita. Haleluya. Ku masuk ke dalam hadirat Tuhan dengan nyanyian baru, membawa korban ucapan syukur bagi Rajaku, memuji, menyembah, berdoa, menari, melompat bagi Tuhan. Ku masuk ke dalam hadirat Tuhan dengan nyanyian baru, semuanya membawa korban ucapan syukur bagi Rajaku, memuji, menyembah, berdoa, dengan sukacita Allah, menari, melompat bagi Tuhan. Anggur baru dicurahkan, berkat-Nya dilimpahkan bagi mereka yang mengasihi Dia. Damai sejahtera Dia berikan, terima sukacita ku dapatkan, sebab Engkau Allah sumber segalanya. Haleluya. Sama-sama masuk hadirat Tuhan. Ku masuk ke dalam hadirat Tuhan dengan nyanyian baru, membawa korban ucapan syukur bagi Rajaku, memuji, menyembah, berdoa, menari, melompat bagi Tuhan. Anggur baru dicurahkan, berkat-Nya dilimpahkan bagi mereka
sukacita ku dapatkan, sebab Engkau Allah sumber segalanya. Anggur baru dicurahkan, berkatnya dilimpahkan bagi mereka yang mengasihi Dia. Damai sejahtera Dia berikan, sukacita ku dapatkan, sebab Engkau Allah sumber segalanya. Sebab Engkau Allah sumber segalanya. Sebab Engkau Allah sumber segalanya. Haleluya. Kita terima kebaikan Allah sampai saat ini. Kita terima kasih karunia Tuhan. Kita terima kesembuhan. Kita terima berkat jasmani. Kita terima berkat rohani. Beberapa minggu ke depan 2020 akan kita selesaikan. Secara manusia kita takut. Di awal-awal tahun kita gentar. Secara manusia kita tidak sanggup menghadapi hari-hari di tahun 2020 ini. Tapi ada satu pribadi yang menyertai saya dan saudara. Terima kuasa itu saat ini. Dia Allah sumber segalanya. Umat Tuhan, apa yang kau perlukan? Ambil kuasa Allah saat ini. Ku tidak takut. Katakan dengan imanmu. Sebab Kau besertaku, ku tidak bimbang, sebab Engkau Allahku. Engkau meneguhkanku, yes, bahkan menolongku. Kau batu karangku, panggil namanya Yesus Tuhan. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku, terima dengan iman, katakan kemenangan. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Ku tidak takut, sebab Kau besertaku. Ku tidak bimbang, sebab Engkau Allahku. yes Tuhan. Engkau meneguhkanku, bahkan menolongku.
Segala puji hormat kami naikkan kepada-Mu. Sebab Engkau Yesus Tuhan yang hadir di tengah-tengah kami. Roh Kudus yang dahsyat, yang luar biasa, pencipta langit dan bumi. Berkarya di tempat ini, Engkau menjamah hati-hati kami dimanapun juga umat-Mu berada. Lembutkan hati kami, agar hati kami menjadi tanah yang subur, yang siap menerima setiap kebenaran-kebenaran firman-Mu. Kami percaya firman-Mu dapat masuk dalam hati kami, bertumbuh dan berbuah-buah dalam kerajaan-Mu. Terpuji-pujilah nama-Mu, kami mau sambut firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Puji Tuhan, selamat pagi jemaat yang dikasihi Tuhan. Pada pagi hari ini saya ingin membawa firman Tuhan. Perikopnya mengandalkan Roh Kudus. Nah, sebagaimana kita tahu bahwa akhir zaman ini Roh Kuduslah yang bekerja dengan dahsyat, spektakuler, dan membawa umat Tuhan untuk masuk di dalam rencananya Bapa. Saudara yang dikasihi Tuhan, pada pagi hari ini saya ingin berbicara tentang kisah Rasul. Para kisah Rasul dan Rasul-Rasul ini di dalam kisah para Rasul itu dipakai Tuhan luar biasa. Mengapa? Rasul-Rasul dipakai Tuhan dengan luar biasa. Ada dua hal. Yang pertama, sebab Rasul-Rasul sudah menerima Roh Kudus. Nah, kita tahu bagaimana Roh Kudus bekerja di dalam kisah Rasul dari pasal 1, 2, 3, 4 sampai pasal terakhir. Rasul-Rasul kapan menerima Roh Kudus? Nah, setahu saya sejak kita menerima Roh Kudus itu kalau kita masuk dalam baptisan air. Itu meterai Roh Kudus. Kita menerima Roh Kudus. Kalau saudara tanya sama saya, apa bedanya percaya Yesus selamat dengan baptisan air? Saya ulang-ulang lagi sudah menjelaskan itu. Yang lalu-lalu juga saya sudah jelaskan. Kalau percaya Yesus itu selamat. 100%. Pokoknya percaya Yesus Tuhan selamat. Itu firman Tuhan. Kalau baptisan air itu menjadi anak. Nah, beda kan? Kalau percaya Yesus selamat, baptisan air itu menjadi anak. Loh, apa bedanya? Bedanya jauh sekali. Nah, misalnya percaya Yesus selamat itu kan di sorga. Nah, di sorga itu banyak tempatnya. Ada yang levelnya tingkat pertama, tingkat kedua, tingkat ketiga. Kenapa saya bisa tahu begitu? Nah, karena firman Tuhan jelas-jelas berkata, nah, saya tidak catat tetapi saya usahakan di dalam Matius pasal 5 ayat 19. Saya mau baca saja. Karena itu siapa yang meniadakan salah satu perintah hukum Taurat, sekalipun yang paling kecil, dan mengajarkannya demikian kepada orang lain, dia akan menduduki tempat yang paling rendah di dalam kerajaan surga. Jadi di dalam kerajaan surga itu mempunyai tingkat. Ada yang rendah, ada yang menengah, ada yang tinggi. Makanya saya bilang ada levelnya di dalam kerajaan surga. Tetapi siapa yang melakukan dan mengerjakan segala perintah-perintah hukum Taurat, dia akan menduduki tempat tinggi di dalam kerajaan surga. Jadi di dalam kerajaan surga itu mempunyai tingkatan. Ada yang rendah, ada yang sedang, ada yang tinggi. Makanya saudara percaya Yesus itu selamat. Amin. Nah, kedudukannya itu ada tingkatannya. Makanya saya bilang, apa bedanya dengan anak? Nah, kalau sudah dibaptis, apalagi saya cerita tentang baptisan selam. Di luar itu saya tidak cerita. Nah, setelah dibaptis,
Kita menjadi anak, dimeterai oleh Roh Kudus. Ayatnya mana? 2 Korintus pasal 1 ayat 21 dan 22. Silakan dibaca. 2 Korintus 1 ayat 21. Sebab Dia yang telah meneguhkan kami bersama-sama dengan kamu di dalam Kristus adalah Allah yang telah mengurapi. Ayat 22. Memeteraikan tanda miliknya atas kita dan yang memberikan Roh Kudus di dalam hati kita sebagai jaminan dari semua yang telah disediakan untuk kita. Nah, ini dia yang dahsyat, saudara. Dikatakan kita menjadi anak itu dimeteraikan. Begitu kita masuk dalam baptisan air, kita dimeterai. Apa gunanya meterai? Apa gunanya meterai? Saya dengar sekarang ada meterai yang 10.000. Iya kan? Meterai itu gunanya itu sah dari pemerintah. Kalau ada meterai itu sah. Kalau Indonesia meterainya ada kan yang 6.000, 10.000. Kalau kerajaan sorga meterainya apa? Ini jelas di sini. Memberikan meterai Roh Kudus. Halo. Makanya kalau kita sudah dibaptis, kita dimeteraikan itu menerima Roh Kudus. Nah, amin. Makanya kita anak-anak Tuhan itu harus dibaptis. Menjadi anak. Beda dengan percaya Yesus selamat. Tingkatannya di mana? Saya tidak tahu. Hanya Tuhan yang tahu. Tetapi kalau kita menjadi anak, di mana kedudukan kita? Mempelai Kristus. Duduk satu meja dengan anak domba Allah. Ada kemudian Tuhan Yesus. Ya, saya bersyukur Tuhan suruh saya buka rahasia-rahasia firman Tuhan ini. Supaya kita tahu perbedaannya. Dan kita mesti ambil keputusan-keputusan yang benar. Yang berkenan di hadapan Tuhan. Nah, pertanyaan saya. Kapan rasul-rasul menerima Roh Kudus? Sedangkan rasul-rasul tidak ditulis di Alkitab bahwa dibaptis kan? Ada yang pernah baca rasul-rasul dibaptis? Saya tidak pernah baca. Jadi rasul-rasul menerima Roh Kudus tidak? Ini pertanyaannya. Nah, ini rasul-rasul dipakai di Kisah Rasul kan? Mereka menerima kuasa, makanya mujizat. Orang lumpuh berjalan, orang buta melihat. Kapan rasul-rasul menerima Roh Kudus? Ada yang tahu? Saya kaget Tuhan buka. Saudara tahu? Kita mau baca Yohanes pasal 20 ayat 21 dan 22. Dahsyat luar biasa firman Tuhan ini. Silakan dibaca. Yohanes 20 ayat 21. Maka kata Yesus sekali lagi, damai sejahtera bagi kamu, sama seperti Bapa mengutus aku. Demikian juga sekarang aku mengutus kamu. Ayat 22. Dan sesudah berkata demikian, ia mengembusi mereka dan berkata, terimalah Roh Kudus. Wow, dahsyat kan? Jadi rasul-rasul itu sudah terima Roh Kudus. Karena Tuhan menghembusin dia. Masuk. Ada kemuliaan Tuhan Yesus. Saya bersyukur bahwa Tuhan buka semua ini rahasia semua. Saya pernah tanya sama Tuhan, rasul-rasul itu tidak dibaptis, bagaimana bisa terima Roh Kudus? Haleluya. Ya, itu makanya rasul-rasul itu bisa mengadakan mujizat yang besar di dalam Kisah Rasul. Yang kedua, kenapa rasul-rasul bisa membuat perkara-perkara yang besar? Yang kedua, karena rasul-rasul sudah dipenuhi oleh Roh Kudus. Beda menerima Roh Kudus dengan dipenuhi Roh Kudus. Kita mau baca kisah Rasul pasal 2 ayat 1 sampai dengan ayat 4. Silakan. Kisah Rasul 2 ayat 1. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang yang percaya berkumpul di satu tempat.
Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain, seperti yang diberitakan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Nah, saya ulang lagi. Menerima Roh Kudus beda dengan penuh Roh Kudus. Apalagi dipimpin oleh Roh Kudus. Nah, ini 3 hal, nanti saya mau bahas, saudara dengar baik-baik. Kalau menerima Roh Kudus, itu Kisah Rasul pasal 1 ayat 8. Itu menerima kuasa. Kalau menerima Roh Kudus. Silakan dibaca. Kisah Rasul 1 ayat 8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan seluruh Yudea dan Samaria sampai ke ujung bumi. Puji Tuhan. Jadi menerima Roh Kudus itu menerima kuasa. Sedangkan penuh Roh Kudus itu bahasa roh. Beda kan? Makanya kita mau baca Kisah Rasul pasal 2 ayat 4. Kisah Rasul 2 ayat 4. Ya. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain, seperti yang diberikan Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Jadi menerima Roh Kudus beda dengan penuh Roh Kudus. Kalau menerima Roh Kudus itu menerima kuasa, penuh Roh Kudus itu bahasa roh. Jadi kita harus tahu itu supaya kita bisa mengerti. Nah, Kisah Rasul pasal 2 ayat 38, silakan dibaca. Kisah Rasul 2 ayat 38. Jawab Petrus kepada mereka, bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu. Maka kamu akan menerima kuasa Roh Kudus. Nah, jadi beda saudara, baptisan air dengan menerima Roh Kudus dengan penuh dengan Roh Kudus. Kalau menerima Roh Kudus itu berarti Roh Kudus dan kita menerima karunia Roh Kudus. Yang ketiga dipimpin oleh Roh. Apa sih bedanya? Kalau dipimpin oleh Roh, kita masuk dalam rencananya Bapa. Makanya kita harus peka suara Tuhan. Dipimpin oleh Roh Kudus. Kalau kita dipimpin oleh Roh Kudus, kita harus peka. Galatia pasal 5 ayat 18. Silakan dibaca. Galatia 5 ayat 18. Akan tetapi jikalau kamu memberikan dirimu dipimpin oleh Roh, maka kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. Nah, oleh sebab itu saudara, dipimpin oleh Roh beda dengan menerima Roh Kudus dan dipenuhi Roh Kudus. Dipimpin oleh Roh Kudus itu kita harus dipimpin oleh Roh Kudus. Caranya bagaimana? Peka dengar suara Roh Kudus. Oke. Oleh sebab itu saudaraku yang dikasih Tuhan, kita bisa dipimpin oleh Roh Kudus. Ayat 19 berkata, kita harus menyangkal keinginan daging kita. Keinginan daging itu saudara baca ayat 19 sampai dengan 20. Itu perseteruan, percabulan, banyak hal. Nanti saudara baca di rumah. Berhubung karena waktunya. Nah, pertanyaan saya, mengapa setelah Kisah Rasul pasal 1 itu kan Yudas kan sudah mati. Jadi tinggal 11 murid. Jadi diganti 1 orang yaitu Justus dengan Matias. Yang kena undi siapa? Matias. Kita membaca Kisah Rasul pasal 1 ayat 23. Lalu mereka mengusulkan 2 orang. Yusuf yang disebut Barsabas dan yang juga bernama Justus. Dan Matias. Nah, Yusuf dengan Matias.
Dua orang kan menggantikan Yudas Iskariot yang sudah mati, gantung diri. Pertanyaan saya, itu dua itu dipilih dengan apa? Dipilih dengan apa? Urim dan Tumim. Saudara tahu Urim dan Tumim? Saya waktu dulu masih menyembah berhala itu pakai. Jadi ada yang tutup, ada yang buka. Itu Urim dan Tumim. Sekarang tidak dipakai lagi. Makanya saya bilang agama lain semua mengikut Alkitab. Cuma dia balik itu firman Tuhan. Nah, saya mau lanjut lagi. Pertanyaan saya setelah Kisah Rasul pasal 1 dan Kisah Rasul pasal 2 sampai Wahyu. Kenapa tidak pakai lagi Urim dan Tumim? Diundi siapa yang naik, begitu kan? Ada yang tahu? Saya kaget waktu Roh Kudus buka sama saya. Saya bilang, terima kasih Tuhan. Karena sejak itu Kisah Rasul pasal 2 semua dipenuhkan Roh Kudus. Mereka menerima Roh Kudus itu. Mereka dipimpin oleh Roh Kudus. Jadi mereka tidak mengandalkan lagi Urim dan Tumim. Tapi mereka mengandalkan suara Roh Kudus. Puji Tuhan. Saya bilang ini dahsyat luar biasa. Makanya kita baca firman Tuhan itu bukan baca kayak koran. Saya dulu tanya, kenapa setelah Kisah Rasul itu tidak ada lagi Urim dan Tumim? Terakhir itu kan Yustus dengan Matias. Matias yang dipilih kan, ternyata Matias yang dipilih. Karena Tuhan bilang sejak itu rasul-rasul semua mengandalkan Roh Kudus. Anehnya saudara, anehnya. Dari perjanjian lama itu sebetulnya Roh Kudus itu sudah ada. Cuma belum dinyatakan. Baru lambang saja. Misalnya contoh. Bangsa Israel dipimpin oleh tian awan dan tian api. Itu Roh Kudus. Bayangan. Makanya perjanjian lama itu semua bayangan. Tapi Roh Kudus sudah ada. Nah, apalagi? Roh Kudus bayangan daripada minyak. Makanya raja itu harus diurapi dengan minyak. Jadi Roh Kudus sebetulnya sudah ada dalam perjanjian lama. Apalagi? Imam besar Harun sebelum diangkat dia diurapi minyak. Dari kepala dikasih turun. Baru cuping kanan dikasih minyak. Ibu jari kanan. Ibu jari kaki. Itu diolesi minyak. Itu dari dulu perjanjian lama itu sebetulnya sudah ada. Cuma masih bayangan. Daud dengan Saul waktu jadi raja. Diurapi dengan apa? Minyak. Apa bedanya Saul dengan Daud? Daud baca baik-baik diurapi dengan tabun minyak. Makanya tidak kekal. Daud diurapi dengan apa? Tanduk minyak. Wah, itu dahsyat luar biasa. Beda tanduk dengan tabun. Makanya saya bilang kita baca firman Tuhan itu harus sesuai dengan apa Tuhan punya mau. Oke, saya mau lanjut lagi. Sekarang permasalahannya bagaimana cara mendengarkan suara Roh Kudus. Nah, kalau saudara tanya sama saya, itu masing-masing orang tidak sama saudara. Betul? Kenapa? Karena mau belajar mendengar suara Roh Kudus itu harus belajar masing-masing. Saya tidak bisa ajarkan saudara, saudara harus belajar sendiri. Belajar bagaimana? Kalau kita kembali ke Alkitab, indah sekali. Kita membaca itu beberapa ayat lagi, saya akhiri. Ya, kita membaca dulu 1 Samuel 14, ayat 41. 1 Samuel 14 ayat 41. Ya. Lalu berkatalah Saul, ya Tuhan, Allah Israel,
mengapa engkau tidak menjawab hamba-Mu pada hari ini? Jika kesalahan itu ada padaku atau pada anakku Yonatan, ya Tuhan, Allah Israel, tunjukkanlah kiranya Urim. Tetapi jika kesalahan itu ada padamu, Israel, tunjukkanlah Turim. Lalu didapati Yonatan dan Saul, tetapi rakyat itu terluput. Nah, ini cerita tentang Urim dan Tumim. Waktu Saul dia menang, tetapi Tuhan murka karena Raja Saul bilang semua bangsa Israel berpuasa. Tetapi ada satu anaknya Yonatan mencicipi madu. Nah, ini peringatan bagi saya terutama sebagai hamba Tuhan dan jemaat. Kadang-kadang kita puasa kan kita minum. Aduh, tidak sengaja. Oh, tidak apa-apa. Kita lanjut lagi. Dengar baik-baik. Yonatan, Tuhan buka ini loh. Yonatan mencicipi sedikit saja madu, itu hukuman turun ke atas dia. Waktu dia berpuasa, karena Saul suruh berpuasa kan seluruh bangsa Israel. Makanya saya juga minta ampun sama Tuhan. Kadang-kadang kita sekali-sekali lalai minum. Aduh, tidak sengaja lagi puasa. Jadi sebaiknya kita tetap puasa, tetapi bayar lagi besok. Puasa lagi, ya begitu. Itu yang lebih asik. Jadi makanya Tuhan buka sama saya ini, suruh ngomong sama jemaat. Kalau sudah dasar puasa, kau tidak sengaja minum, jangan lanjut terus. Bisa lanjut terus, tapi harus dibayar karena itu utang. Karena kita kalau mau puasa, kita minum itu sama dengan tidak puasa. Yonatan kan juga begitu, oke? Jadi saya sudah jawab karena banyak jemaat bertanya, Om, bagaimana kalau kita puasa kok tidak sengaja minum atau tidak sengaja makan? Nah, ya ini jawabannya bahwa apapun yang kita nasar, kita harus bayar. Jangan tidak bayar. Karena itu merupakan kekejian di hadapan Tuhan. Oke, saya mau lanjut lagi satu ayat. Bagaimana cara mendengar suara Roh Kudus? Ini harus belajar sendiri seperti apa? Seperti Samuel. Nah, Samuel ini dipakai Tuhan luar biasa. Tetapi waktu dia masih kecil, dia melayani di bait Allah bersama Imam Eli. Apa yang dia lakukan? Kita mau baca 1 Samuel pasal 3 ayat 4. 1 Samuel 3 ayat 4. Lalu Tuhan memanggil Samuel. Samuel. Dan ia menjawab, ya Bapak. Nah, jadi untuk mendengarkan suara Tuhan, kita harus belajar. Seperti Samuel. Ayat 5. Ayat 5. Lalu berlarilah ia kepada Eli. Serta berkatanya, ya Bapak, bukankah Bapak memanggil aku? Tetapi Eli berkata, aku tidak memanggil, tidurlah kembali. Lalu pergilah ia tidur. Nah, kita kadang-kadang begitu. Kalau baru belajar suara Tuhan, tidak apa-apa. Salah, tidak apa-apa. Samuel juga kan, Tuhan panggil dia tapi dia pergi di Imam Eli. Salah alamat. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, saya ada kesaksian. Ada seorang hamba Tuhan, dia dipanggil jemaatnya untuk mendoakan, ada acara sedikit dia bikin di itu rumah. Nah, ini hamba Tuhan senang sekali diundang. Nah, waktu sebelum makan biasanya kan berdoa dulu. Dia doakan itu ibu, dia angkat tangan. Wah, itu urapan ada. Dan memang saya tidak tahu, dia tidak ngomong gitu, hari bila dia dengar suara Tuhan atau apa, tapi dia berdoa begini. Tuhan Yesus, Engkau berkati ibu ini, Engkau berkati keluarganya, anak-anaknya, suaminya, Engkau berkati bisnisnya, Engkau berkati semua, beri kekuatan, kesehatan dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Apa salah? Tidak salah. Dia bilang itu Roh Kudus suruh dia ngomong kata. Tiba-tiba itu ibu dekatin dia bilang,
Papa, saya masih jomblo, belum punya suami. Bayangkan itu pendeta malu sekali. Iya toh? Dia berdoa sungguh-sungguh itu urapan ada. Tapi dia bilang berkati ibu ini, suaminya, keluarganya, anak-anaknya. Ibu itu datang dan bilang, Bapak pendeta saya belum punya suami. Salah tidak apa-apa, oke? Malu tidak apa-apa. Yang penting mau belajar, amin. Daripada tidak mau belajar, peka suara Tuhan. Nah itu yang repot. Nah ayat 6. Ayat 6. Dan Tuhan memanggil Samuel sekali lagi. Nah, sudah salah kan? Tuhan tidak marah. Tuhan itu baik, panjang sabar. Amin. Terus. Samuel pun bangunlah, lalu pergi mendapatkan Eli serta berkata, "Ya Bapak, bukankah Bapak memanggil aku?" Tetapi Eli berkata, "Aku tidak memanggil anakku, kembalilah tidur." Tidurlah kembali. Nah, ini ceritanya saudara, kedua kali dipanggil lagi. Samuel lagi pergi di Imam Eli lagi. Bayangkan salah alamat kan berapa kali. Nah, kita juga begitu. Kalau kita belajar itu salah tidak apa-apa. Tuhan itu panjang sabar. Saudara, saya dari dulu juga saya bilang sama jemaat, sebetulnya Tuhan itu sering ngomong. Roh Kudus itu sering ngomong sama saya. Kadang-kadang saya itu cuek, saudara. Nah, saya mau cerita satu hal. Saya dengar memang suara Roh Kudus itu berbicara kepada saya. Nah, waktu itu saya besuk jemaat, hitunglah di sebelah utara. Saya pergi di sebelah utara. Saya kebetulan mau besuk, tidak ada itu jemaat. Terus saya mau ke selatan. Nah, waktu saya mau ke selatan, Roh Kudus bicara sama saya, singgah di Pastori. Nah pasti lewat kan di Pastori dari utara mau ke selatan. Saya lewat di Pastori. Roh Kudus bilang singgah. Kalau menurut saya kan langsung jalan saja kan. Tidak ada apa-apa, saya mau di Pastori ngapain. Tapi Roh Kudus bilang singgah di Pastori. Nah akhirnya karena saya mau taat, saya singgah di Pastori. Saya singgah di Pastori, terus Roh Kudus bilang ada sesuatu yang kamu lupa. Saya pikir-pikir apa ya, saya cari-cari. Oh, SIM motor saya lupa. Saya lupa bawa. Kalau bukan SIM motor, STNK. STNK motor saya lupa bawa. SIM saya ada di dompet. Jadi saya ambil, aduh untung ini. Saudara tahu waktu saya ke selatan, di ujung sana sweeping. Wow, saya minta terima kasih sama Roh Kudus karena Roh Kudus itu baik. Kalau saya tidak taat, saya pasti ditilang, saudara. Iya tak? Jadi itulah enaknya kalau kita peka suara Roh Kudus. Itu 20 tahun yang lalu, saudara. Nah, saya masih dulu pakai motor, kemana-mana pakai motor. Oleh sebab itu, Tuhan suruh saya bawa firman Tuhan ini untuk terutama saya, hamba Tuhan sekeluarga. Andalkanlah Roh Kudus dalam hidupmu dan selusi dan jemaat. Dan yang mendengarkan firman Tuhan ini online. Andalkanlah hidup kalian dipimpin oleh Roh Kudus. Itu yang paling indah dan paling asik. Ayat 7. Ayat 7. Samuel belum mengenal Tuhan. Nah, Tuhan mengerti. Samuel belum mengenal. Bikin salah tidak apa-apa. Terus. Firman Tuhan belum pernah dinyatakan kepadanya. Nah, jadi kita belajar. Jangan takut. Nah, doakan orang sakit juga. Aduh, kalau tidak sembuh bagaimana? Jangan takut. Doakan saja. Kalau Roh Kudus suruh itu yang paling bagus. Amin. Iya. Kalau didoakan mati, puji Tuhan.
Asal saudara jangan doakan dia mati. Kalau saudara doakan dia sembuh, kalau dia mati, puji Tuhan. Amin. Berarti sudah waktunya saudara. Tapi jangan saudara doakan mati. Kalau saya pernah dipanggil teman, bukan jemaat, teman. Karena orang tua itu sudah terlalu tua dan sudah merepotkan sekali. Itu sudah berapa tahun di rumah sakit. Dan Bapak Pendeta, kami sudah serahkan sama Tuhan. Kami sudah pasrah. Jadi dia punya masuk kalau lebih cepat lagi lebih bagus matinya. Tapi saya tidak bisa doakan begitu kan. Masa saya mau ikut keluarga. Tuhan cabut detik ini, menit ini, jam ini. Wah, itu kan gawat. Saya bilang, Tuhan, ini semua Engkau baik. Engkau maha baik. Tapi hamba-Mu mohon satu hal. Engkau sudah memberi yang terbaik untuk ibu ini. Dan saya doakan kehendak-Mu lah yang terjadi. Saudara, saya pulang. Belum sampai di rumah, sudah ada telepon. Mama sudah dipanggil oleh Tuhan. Puji Tuhan. Oleh sebab itu, ayat 8, lanjut lagi. Ayat ke-8. Dan Tuhan memanggil Samuel sekali lagi untuk ketiga kalinya. Ia pun bangunlah, lalu pergi mendapatkan Eli serta katanya, "Ya Bapak, bukankah Bapak memanggil aku?" Lalu mengertilah Eli bahwa Tuhanlah yang memanggil anak itu. Nah, ayat 9 terakhir. Sebab itu berkatalah Eli kepada Samuel, "Pergilah tidur, dan apabila ia memanggil engkau, katakanlah, berbicaralah Tuhan, sebab hamba-Mu ini mendengar." Maka pergilah Samuel dan tidurlah ia di tempat tidurnya. Puji Tuhan. Inilah kebaikan daripada belajar mendengarkan suara Roh Kudus. Saya harap firman Tuhan ini bukan hanya sampai di sini saja. Mari kita belajar untuk sungguh-sungguh mau mendengarkan suara Roh Kudus. Saya juga banyak kali mendukakan Roh Kudus. Saya minta ampun sama Tuhan karena banyak kali Roh Kudus suruh saya lakukan, saya tidak melakukan karena saya pikir, nah ini yang saya harus sampaikan kepada jemaat di tempat ini. Mari di saat engkau mendengarkan firman Tuhan, bicara sama Roh Kudus. Roh Kudus, saya pengen dan rindu mendengarkan suara-Mu. Berfirmanlah, nyatakanlah di dalam hidup saya, dan pimpin saya masuk di rencananya Bapa. Puji Tuhan, inilah firman Tuhan pagi hari ini, siang hari ini, yang sudah saya sampaikan. Saya undang dengan hormat pelayan, pemain musik, WL dan singers tampil ke depan. Buka hati saudara. Saudara kalau rindu mendengar suara Roh Kudus, Tuhan ingin berbicara, persiapkanlah telingamu, hatimu untuk masuk ke rencananya Bapa. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Ku datang Tuhan, temukan wajah-Mu dengan hati tulus. Hanya rasa cinta kepadamu yang menarikku dekat padamu. Sekali lagi. Ku datang Tuhan, temukan wajah-Mu dengan hati tulus.
hatiku dekat padamu. Hati yang menyembah, hati yang melekat padamu, Yesusku, kekasih hatiku. Engkaulah hidupku, segalanya bagiku, pujaanku selama-lamanya. Hati yang menyembah, hati yang melekat padamu, Yesusku, kekasih hatiku. Engkaulah hidupku, segalanya bagiku, pujaanku selama-lamanya. Hati yang menyembah, hati yang melekat padamu, Yesusku, kekasih hatiku. Engkaulah hidupku, segalanya bagiku, pujaanku selama-lamanya. Hati yang menyembah, hati yang melekat padamu, Yesusku, kekasih hatiku. Engkaulah hidupku, segalanya bagiku, pujaanku selama-lamanya. Ku mau menyembahmu, pujaanku selama-lamanya. Ku mau menyembahmu. Haleluya. Selamanya Engkau pujaanku, Tuhan. Sembah Dia. Engkau yang layak disembah. Kami mendirikan Haleluya. Segala pujian syukur hormat kemuliaan hanya bagimu, Yesus Tuhan. Haleluya. 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 Pujian syukur Tuhan hanya bagimu,
Segala pujian, hormat hanya bagimu Tuhan. Engkau yang layak dimuliakan, namamu yang layak ditinggikan. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, Allah yang dahsyat. Haleluya, 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 Terima kasih Roh Kudus. Engkau dahsyat, ajaib, luar biasa. Kami merasakan hadirat-Mu di tengah-tengah kami. Urapa mengalir sampai dimanapun juga para yang mendengarkan firman-Mu. Jamah hati mereka Tuhan. Agar mereka rindu dipimpin oleh Roh Kudus-Mu. Agar mereka mau peka mendengarkan suara-Mu. Kami mau belajar Tuhan. Dalam kekurangan, kelemahan kami tahu Engkau tetap setia. Tuhan, inilah hidup kami. Kami mau serahkan ke dalam tangan-Mu. Bentuk kami sesuai dengan kehendak dan rencana-Mu. Kami siap Tuhan. Jemaat-Mu juga siap Tuhan. Kami ingin akhir zaman ini hanya Engkaulah kami permuliakan, kami agungkan, kami tinggikan. Dan kami percaya Engkau percayakan umat-Mu di tempat ini perkara-perkara yang besar, yang dahsyat, luar biasa. Sehingga Engkau yang ditinggikan, dimuliakan, diagungkan sampai selama-lamanya. Berkati rakyat dan bangsa Indonesia ini Tuhan. Terlebih Presiden Jokowi, Kiai Ma'ruf Amin, Menteri, Ahok, Gubernur, sampai kepala desa pun juga Tuhan. Beri mereka roh takut akan Engkau. Sehingga mereka memerintah bangsa ini masuk di dalam rencana-Mu. Kami percaya COVID-19 sudah dikalahkan di Palu ini. Bahkan seluruh Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Terima kasih anugerah-Mu besar. Kami ucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.